Baik, lagi di Generasi Mecin, Bang. Kita sambil jalan, Bang, sedikit, Bang. Tadi saya sedikit ngebahas soal negara Vietnam yang pernah kena ya 11-12 lah sama kita, negara kita lah ya. Match fixing segala macam, banyak yang ditanggepin, bahkan pemain ditanggepin juga, Bang. Tapi mereka akhirnya membuat regulasi, salah satunya sistem kompetisinya dibenahin dengan cara punya dana minimal setiap klub, dan akhirnya banyak klub yang kuat yang bertahan, Bang. Tapi terbukti berhasil. Kita lihat 2018 mereka juara AFF. Kemarin Piala Asia juga perempat final, Bang. Bahkan kita nggak masuk, Bang. Ya kan? Mungkin nggak PSSI juga punya sistem ya kompetisi dasarnya soal ya mungkin melakukan hal yang sama lah seperti Vietnam, pembatasan jumlah klub yang kuat sehingga membuat kompetisi yang kuat gitu, Bang. Ya, sebelum sampai ke masalah Vietnam, saya mau terusin supaya kita nggak tersesat ya. Oh, yang tadi ya, oke. Jadi sebetulnya lebih cocok kita memakai match manipulation. Tidak semua pertandingan itu, katakanlah tuan rumah ingin menang. Ada kalanya tuan rumah juga ingin kalah, supaya nanti kalau dia kalah tidak ketemu dengan partai yang mana gitu. Oke. Pernah kita dengar kayak gitu ya. Sehingga ketika dia bagaimana supaya dia kalah, dia bunuh diri aja. Oke. Jadi sering kalinya itu artinya memanipulasi sebuah pertandingan, match manipulation. Oke ya. Ya, kita tinggalkan itu match fixing, manipulasi, atau istilah pakai bahasa Indonesianya pengaturan skor yang mungkin secara definisi belum begitu tepat. Lebih cocok memanipulasi permainan berarti. Memanipulasi permainan. Menurut istilah Anda ya. Yang kedua mengenai Vietnam, betul. Komparasi lah. Jadi saya tuh menonton timnas dari zaman kecil, Bang. Primavera. Dulu tuh lawan kita cuma Thailand, Bang. Myanmar, Singapura, Malaysia, gampang lah bisa. Sekarang kita sama Timor Leste aja terakhir kita sulit, Bang. Ini gimana, Bang? Ya, seringkali kita membahas sepak bola dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga menurut saya hal-hal seperti itu pasti tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya problematik sepak bola. Sepak bola bukan sekedar main menang kalah, bukan sekedar 11 kali 2 orang ngejar-ngejar 2 kali 45 menit itu aja ya. Bukan sekedar itu. Sepak bola itu benar-benar sebuah science, sebuah ilmu pengetahuan yang kalau kita tidak mau belajar, kita pasti akan ketinggalan. Apa Indonesia tuh sebenarnya mundur atau diam di tempat, Bang? Nah, gini, Indonesia kan pernah tuh Pak Edi Rahmayadi, mungkin kurang tepat saat itu Pak Edi Rahmayadi masuknya, yang mengatakan demografi kita tuh besar segala macam. Nah, itu bagian dari sepak bola adalah ilmu yang harus kita belajar. Sangat tidak fair ketika kita berbicara sepak bola dalam Indonesia mengcompare dengan sepak bola Eropa, apalagi sebuah negara yang secara luasnya saja jauh berbeda. Begitu pula dengan Vietnam, begitu pula kita berbicara Malaysia, apalagi Liga Singapura misalnya, apalagi Jepang. Kenapa tidak bisa di-compare, Bang? Begini, yang namanya kalau kita berbicara liga itu ada namanya home and away. Dari demografi kita yang begitu besar, untuk melakukan home and away, selesai saja sebuah pertandingan kompetisi itu alhamdulillah. Karena ini masalah demografis ya? Demografinya. Dari demografi dulu deh. Atau kita balik ke... Nggak usah terlalu jauh dulu. Awal-awal liga dibagi 2 grup, wilayah barat, wilayah timur lagi? Ini juga persoalan. Mau dibikin 3 wilayah, mau dibikin 2 wilayah, mau dibikin 1 wilayah. Apapun namanya adalah sebuah liga, ada sebuah kompetisi, ada namanya home and away. Ya. Dibagi 2 wilayah, punya kesulitan juga, pasti. Dibikin 1 wilayah pasti juga punya kesulitan. Begitu besarnya Indonesia, dan itu berkah sebetulnya. Yang kedua, tadi apakah mengecilkan jumlah liga, jumlah klub. Bayangkan saja dari sekian juta penduduk Indonesia, lalu tiba-tiba dengan pisau yang tajam kita mengatakan, supaya efektif, supaya begini, supaya begono, kita hanya mengambil klub-klub yang punya dana besar, dana gede, maka kita ambil cuman 7 klub gitu. Itu juga apakah fair? Ya, saya nggak nyebut angka ya, nggak nyebut angka klub, tapi nyebut angka dana minimal tadi. Betul, dana minimal. Jumlahnya klub ini dulu. Untuk Liga 1, apakah itu fair? Tapi karena besar, ayo kita buka sebanyak-banyaknya. Liga 1 boleh sampai 22 misalnya. Nah, nggak semudah yang kita ucapkan begitu. Kita harus berpikir,
ketika Indonesia mengalami perubahan. Pertama, liga kita ini masih pertama liga amatir yang kita kenal, liga amatir. Lalu berubah menjadi sedikit pro-M, profesional amatir. Ya, dulu kalau pernah kita dengar gala-gala dulu ya. Iya, gala Tama Bang maksudnya. Ya, itu kan pro-M. Nah, ada profesionalnya, ada amatir. Lalu ketika tahun, kalau tidak salah di zamannya Pak Nurdin Halid tahun 2010, baru kita menetapkan harus profesional. Harus profesional. Kalau udah berbicara harus profesional, maka tidak ada lagi anggaran-anggaran bersifat subsidi. Drop. Apakah dari APBD, apalagi APBN, jelas APBD. Jadi sebuah klub di suatu daerah tidak lagi mendapat kucuran APBD. Kenapa? Karena persoalan akuntabilitas, masalah macam-macam lah. Ya kan? Sehingga kita harus profesional. Ketika kita berbicara profesional, nggak boleh klub itu hanya berbentuk perkumpulan saja. Dia harus mempunyai badan hukum. Apa itu badan hukum? Dia sebuah PT. Ini nggak mudah ketika kita yang terbiasa, lu ke sebelah sana apa? Gua ini FC. Biasa disuntik. Nggak ada. Ada sebuah transisi yang memang kita dari sangat amatir menuju amatir menuju profesional. Itu. Kalau soal sanksi pengurus PSSI, Bang, yang sekarang lagi banyak terkena kasus, kalau memang terbukti akan udah pasti keluar ya, Bang? Di ranah sepak bola, dia tidak ada istilahnya inkrah. Ya, kalau di luar ranah sepak bola itu harus inkrah. Apa itu inkrah? Menunggu keputusan pengadilan yang tetap. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau di ranah sepak bola enggak. Begitu dia tersangka, langsung dicopot atau dicoret. Padahal baru tersangka loh. Belum tentu dia divonis nanti bersalah. Nah, kenapa? Ya begitu aturannya. Karena di setiap kongres mereka yang tervonis bisa melakukan pembelaan diri. Terima kasih Bang Gusti Randa. Tapi yang sedikit mengganjal sebenarnya ada bola liar yang kemarin dikeluarkan sama Bang Figit Waluyo. Bang Gusti kenal Bang Figit? Ya ini, saya tuh banyak di meme. Iya, kemarin jadi meme. Soalnya banyak beredar juga foto Bang Gusti pernah makan sama Bang Figit. Ya itu sebenarnya Akmal Mahali sebagai SOS dia salah memposting katanya. Jadi dia memposting dari kawan-kawannya yang saya makan yang ditulis Figit Waluyo. Padahal itu adalah Pak Dik Soplanit. Dik Soplanit itu exco yang dari Maluku. Jadi kita klarifikasi di meja itu memang Bang Gusti sama Bang Figit, siapa ya? Pak Figit tidak ada diskusi dan tidak mengenal satu. Nggak ada di situ. Nggak ada. Itu yang ditulis kan, Figit Waluyo itu sebetulnya Pak Dik Soplanit. Mirip gitu mukanya? Ya bukan. Kadang-kadang orang kan main ngomong aja. Ini fitnah. Juga. Tapi nggak apa-apa. Dikatakan kenal nggak? Sama sekali nggak kenal. Kenapa? Meskipun saya lama di PSSI, saya punya jenjang sehingga saya kadang-kadang tidak mempunyai touching kepada para pemilik klub. Contohnya, saya masuk di PSSI itu sebagai ketua Badan Futsal Nasional. Saya lah salah satunya. Tahun berapa Bang waktu itu, Bang? Saya tahun 2010. Saya satu-satunya yang memberikan piala kepada Pak Nurdin Halid ketika futsal itu menjadi kita juara AFF. Itu ketua saya. Badan Futsal Nasional. Berarti memang ya susah ya. Nggak ada hubungannya saya dengan orang-orang seperti itu. Yang saya mau klarifikasi terakhir pernyataan Pak Figit itu salah satu indikator bahwa pertandingan sudah diatur, kompetisi sudah diatur ketika si juaranya akan menjadi tuan rumah di pertandingan terakhir. Wah, ini jadi bola liar banget, Bang. Jadi bahkan Pak Figitnya jadi dituntut sama klub. Betul. Terakhir. Jadi gini loh, kita ini kadang-kadang ya dia posisinya tersangka. Lalu bukan di dalam BAP, tetapi dalam preskon. Ya, Anda bisa bayangin kalau seseorang sudah menjadi tersangka, siapa aja temen lu ngomong aja. Misalnya ada maling digebukin, maling ketangkep di pospol, di kantor polisi, tanya siapa temen lu? Gue sebutin, lu temennya, dia temennya, mau nggak? Ya nggak juga. Ya nggak juga. Jadi kita harus menilai sesuatu itu proporsional. Ya, boleh itu ucapan dari seorang tersangka atau tidak, dipikir dulu gitu. Kita jangan langsung, wah ini kalau gini pasti begini. Kalau tuan rumah terakhir itu pasti jadi juara, enggak juga tuh. Ya ada beberapa. Salah satu indikatornya. Ya, jadi sulit kita selalu ngejeplak dulu baru mikir. Sebaiknya itu
netizen kita itu mikir dulu baru ngejeplak. Gitu. Susah bang, namanya juga netizen bang. Kita tidak boleh itu loh, tidak boleh langsung. Bukan, tidak boleh langsung. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Bangsa ini akan rusak. Lu bisa bayangin nggak? Nggak, saya nggak bilang nggak apa-apa. Susah bang, susah. Iya, lu jangan. Dengan netizen. Gue bisa bayangin nih, bulan April kita mau pemilu. Kalau kita membiarkan orang posting dulu baru mikir, besok dia bilang, di sana ada yang dibakar kartu suara, ya, misalnya yang menang. Wah, bisa rusak gitu. Oke. Netizen, Anda dengar kan Bang Gusti Randa ya? Jangan sembarangan ngetik. Jangan. Oke. Itu kan kemarin juga NU di Istighosa mengatakan perang terhadap hoax itu. Oke, siap. Bang, kita tunggu gebrakan-gebrakan dan berarti 2020 kita baru akan ada pemilihan ketua baru lagi atau? Betul. Bagaimana, saya rasa KLB itu kalau di ranah sepak bola PSSI, di hati PSSI, bukan sesuatu karena ada apa tuh KLB. KLB itu dalam 4 tahun ada sekali KLB. KLB itu satu agenda, namanya memilih ketua umum, namanya KLB. Oke. Gitu. Oke. Jadi KLB itu tahun 2020. Mau tahun 2019 ya silakan saja, kalau anggota PSSI minta KLB 2019 silakan, nggak ada masalah juga. Oke. Tapi kalau ikut durasinya 2020. Siap. Terima kasih bang. Thank you. Kita doakan juga nih timnas yang lagi latihan di Kamboja juara ya bang. Iya. Siap. Oke, kita tunggu gebrakan PSSI dan habis ini saya mau lanjut lagi ngobrol dengan ini nih. Coba kita cross check jawaban Bang Gusti dengan beliau-beliau yang satu ini ya. Tetap di Generasi Mecin.